Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terhan Alamsyah dari Program Studi Ilmu Komputer kelas IKA 25B dengan NIM 251011077. Pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan rangkaian flip-flop SR yang menggunakan gerbang NOR di aplikasi Proteus. Sebelum saya membuat gerbang logikanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan flip-flop SR. Jadi, flip-flop SR atau set reset flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat menyimpan suatu bit informasi. Rangkaian ini terdiri dari dua gerbang NOR yang saling terhubung silang. Nah, gerbang tersebut memiliki dua input, yaitu S sebagai set dan R sebagai reset, serta dua output, yaitu Q dan Q bar. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan rangkaiannya di Proteus. Untuk membuat project baru, kita klik New Project di menu utama yang bergambarkan kertas putih kosong. Yang ini kita tunggu. Setelah itu kita akan menamakan project ini sebagai flip-flop SR gerbang NOR. Nah, setelah itu kita akan klik next saja sampai muncul ke halaman schematic capture. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan schematic capture yang dimana kita akan memulai merancang rangkaian gerbang logika kita. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengambil komponen yang kita butuhkan dengan cara mengklik icon P yang berada di bagian kiri di sini, atau kita bisa langsung menekan tombol P yang ada di keyboard. Nah, setelah kita masuk ke library-nya, kita bisa mencari di kolom pencarian, kita mengetik komponen yang kita butuhkan. Nah, komponen yang saya butuhkan itu adalah NOR, gerbang NOR, logic state. Logic state ini berfungsi sebagai input S dan R. Setelah itu, sekalian saya menambahkan logic probe. Nah, logic probe ini berfungsi sebagai outputnya. Dan juga saya akan menambahkan LED yang berwarna merah serta LED berwarna biru. Setelah semua komponen sudah dikumpulkan, kita bisa menutup library-nya dengan cara menekan tombol OK. Sekarang kita akan mulai merangkai atau menyusun rangkaian flip-flop SR yang menggunakan gerbang NOR dengan cara meletakkan dua gerbang NOR di atas dan di bawah secara sejajar. Setelah itu kita tambahkan logic state-nya di bagian atas dan juga di bagian bawah. Jika logic state sudah ditambahkan, kita bisa menambahkan logic probe-nya atau output-nya di bagian kanan gerbang NOR. Di sini kita taruh bagian atas juga dan di bagian bawah. Nah, jika sudah, kita bisa menyambungkan semua komponen tadi dengan cara mengklik kiri, kemudian kita sambungkan dari ujung ke ujung seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan menghubungkan input gerbang NOR yang ini ke output NOR yang berada di sini dengan cara menahan tombol kontrol dan kita akan sambung ke sini. Nah, begitu pula sebaliknya. Kita akan sambung di sini juga. Setelah sudah seperti ini, kita akan menambahkan LED berwarna merah, kita posisikan di bawah, dan juga LED berwarna biru, kita posisikan di atas. Nah, untuk membuat LED ini menyala, kita membutuhkan ground. Ya, ground ini berada di sini, yaitu terminal mode yang mempunyai icon
seperti ini. Kita cari, oh ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan groundnya. Kita posisikan seperti ini saja. Nah, jika sudah, kita akan menyambungkan LED-nya ke ground tadi. Seperti ini. Nah, jangan lupa kita akan, atau step terakhir, kita akan menandai input dan outputnya. Di sini saya akan menandai input bagian atas itu sebagai S atau set. Kita akan mengatur ukurannya menjadi 3 in, dan juga di bagian bawah sebagai R atau reset. Oke, setelah seperti ini kita juga akan menambahkan di sampingnya, yaitu outputnya. Di bagian atas itu saya akan tandai sebagai Q bar, dan di bawahnya itu sebagai Q. Nah, seperti ini. Saya akan posisikan terlebih dahulu. Oke, jika semua rangkaiannya sudah jadi seperti ini, sekarang kita akan menguji coba rangkaian flip-flop SR gerbang NOR yang sudah kita buat. Nah, dengan cara kita akan menjalankan simulasinya dengan mengklik tombol play yang berada di ujung kiri bawah sini. Sebelum itu saya akan mulai dengan kondisi yang pertama, yaitu kita buat S-nya menjadi 1 dan R-nya menjadi 0. Nah, jika kita play, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, jika kita lihat LED merahnya itu berwarna merahnya itu menyala, dan juga output Q-nya itu jadi 1, sedangkan Q actionnya itu atau Q barnya menjadi 0. Nah, pada kondisi ini disebut dengan set. Selanjutnya, kondisi kedua, saya akan mengganti S-nya menjadi 0, kemudian R-nya menjadi 1. Jika kita play, hal yang terjadi adalah Q barnya menjadi 1, sedangkan Q menjadi 0. Dan jika kita perhatikan lagi, LED berwarna merahnya itu mati, sedangkan LED berwarna birunya itu menyala. Nah, kondisi ini disebut sebagai reset. Selanjutnya, kita mengubah kedua inputan ini menjadi 0. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, hal yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Mengapa seperti itu? Karena kondisi ini menyimpan keadaan sebelumnya yang tadi, yaitu S-nya menjadi 0 dan R-nya menjadi 1, dan outputnya itu tidak berubah sama sekali. Nah, hal ini kita sebut sebagai memori. Oke, dan kondisi terakhir itu kita akan mengubah S-nya menjadi 1 dan R-nya juga menjadi 1. Setelah kita play, hal yang akan terjadi adalah, hal yang terjadi adalah Q barnya itu menjadi 0, dan sedangkan Q-nya itu juga 0. Dan jika kita perhatikan, LED yang biru dan merahnya juga itu tidak menyala. Ini bisa dikatakan sebagai invalid karena kondisi ini tidak boleh terjadi secara bersamaan. Yang dimaksud kondisinya adalah ini, angka satunya. Jadi ini dikatakan sebagai invalid. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat atau uji coba mengenai gerbang logika berdasarkan tabel flip-flop atau tabel kebenaran flip-flop SR berbasis gerbang NOR seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa flip-flop SR bisa berfungsi sebagai penyimpan data 1 bit dengan 3 kondisi utama, set, yaitu set, reset, dan memori. Nah, rangkaian flip-flop SR ini menggunakan gerbang NOR
adalah dasar dari sistem penyimpanan logika digital. Di Proteus, kita bisa memahami alur logika dan mengetahui bagaimana perubahan input dapat mengaruhi output Q dan Q bar-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan dan demonstrasi yang saya berikan dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami konsep dasar flip-flop SR. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.